Halo guys, balik lagi di channel kesayangan gua. Di sini gua akan membawakan alur film As the God Will yang rilis tahun 2014 di Jepang. By the way, ada yang bisa ngomong Jepang? Saya Pak. Jepang. Zong. Daruma-san koronda. Di awal kita diperkenalkan dengan 3 murid SMA, salah satunya bernama Shun Takahata. Terlihat ia sangat bosan dengan kesehariannya. Dalam hati ia terus mengeluh tentang kebosanan dan ingin sesuatu yang luar biasa terjadi di hidupnya. Bak sebuah doa, perlahan-lahan keluhannya menjadi sebuah kenyataan. Ia berjalan ke sekolah bersama Satake, teman satu kelasnya, lalu disapa oleh gadis cantik bernama Ichika, tetangga sekaligus teman Shun dari kecil. Lalu ia melihat Amaya, murid paling barbar yang suka memukuli murid lainnya hanya untuk kesenangannya. Awal mimpi buruk pun dimulai. Saat Shun sedang berada di kelas, kepala guru yang mengajar tiba-tiba hancur yang dihinggapi boneka Daruma. Sontak mereka semua kaget dan ketakutan. Daruma itu memaksa mereka memainkan sebuah permainan di mana boneka itu membelakangi mereka sambil bernyanyi. Ketika nyanyiannya habis, ia berbalik dan tak boleh ada yang bergerak. Jika ada yang bergerak, maka kepalanya akan meledak. Karena takut, beberapa murid di kelas itu mati dengan cara mengenaskan. Lalu mereka melihat sebuah petunjuk. Tekan tombol ini untuk mengakhirinya dengan timer waktu yang terbatas. Lalu mereka mencoba untuk menekannya. Hingga yang tersisa hanyalah Shun dan Satake. Karena waktu yang hampir habis, mereka bekerja sama dengan cara melemparkan Shun agar jejak kakinya tidak terdengar. Namun tiba-tiba tersisa Shun seorang diri karena ia yang menekan tombolnya. Tak lama kemudian terlihat Ichika yang juga selamat dari kelasnya. Mereka mencari jalan keluar tapi tak ada satu pintu pun yang bisa dibuka. Hingga mereka sampai ke gedung olahraga. Ternyata sudah ada banyak murid dari kelas lain yang berkumpul di sana. Terlihat sebuah tulisan di tengah lapangan dan beberapa dari mereka yang mengenakan kostum tikus. Tiba-tiba muncul patung kucing besar bernama Manekineko dan langsung menyerang mereka. Di tengah kekacauan, Shun mulai memahami apa maksud dari tulisan itu ketika ia melihat bola yang memiliki waktu dan ring basket di leher si kucing. Lalu temannya mencoba untuk memasukkannya. Hal itu malah membuatnya makin marah. Melihat Ichika yang dalam bahaya, Shun mengalihkan perhatian dengan menggunakan kostum tikus. Singkat cerita, Shun memiliki sebuah rencana di mana ia dan Ichika membawa sebuah puntalan yang berisi lonceng dan bola basket. Lalu mereka melemparnya dan berhasil menipu kucing itu hingga bolanya meluncur mulus ke arah ring. Sayangnya bola hanya mengenai ring. Tiba-tiba Amaya muncul sebagai pahlawan. Kucing itu menyebutkan 3 nama yang selamat, yaitu Shun, Ichika, dan Amaya. Sontak mereka bingung mengapa hanya bertiga. Ternyata yang lainnya telah dibunuh oleh Amaya hanya untuk kesenangannya. Terlihat di sini ia sangat menikmati sembari berterima kasih kepada Tuhannya. Kok lebih mirip psikopat ya nih bocah. Di luar telah tersebar berita bahwa seluruh murid SMA di Jepang telah menghilang, dibarengi kemunculan kotak misterius yang terbang di udara. Pihak militer pun dikerahkan untuk menyelidiki dan memasukinya, tapi tidak ditemukan jalan masuk ke kotak tersebut. Di lain tempat terlihat 3 gembel yang sedang mendengarkan berita di radio. Tiba-tiba didatangi seseorang yang sepertinya ia adalah gembel yang lebih senior. Kembali ke Shun, ia terbangun di sebuah ruangan bersama gadis cantik bernama Takashi Soto, teman SMP-nya dulu. Lalu ada Taoka dan Taira. Tak lama kemudian datang boneka Kokeshi yang menjadi permainan di tempat itu. Peraturannya, pemain harus menutup mata lalu boneka itu bernyanyi sambil berkeliling. Ketika lagunya habis, mereka harus menebak siapa yang ada di belakangnya. Dan Taira terpilih sebagai orang pertama. Akemida. Karena tebakannya salah, ia dihukum seperti dihipnotis mengikuti gerakan boneka itu hingga tewas.
Selanjutnya Taoka. Ia awalnya menolak, tapi karena diancam akan dibunuh, akhirnya ia bermain. Karena kehabisan waktu, ia dibunuh dengan cara paling sadis, yaitu kedua kakinya ditarik ke arah yang berlawanan. Anjing, gak ada otak nih film. Lalu mereka memilih Takashi untuk bermain, tapi Sun yang berjiwa gentleman mengambil jatah tersebut. Sun kehabisan waktu, tapi ia berhasil menebak siapa yang ada di belakangnya. Ternyata itu hanya tipuan. Ia merekam suara salah satu boneka di permainan sebelumnya untuk memancing yang lain berbicara agar ia bisa menebak siapa di belakangnya. Lalu boneka itu hancur meninggalkan sebuah kunci. Ketika mencari jalan keluar, tiba-tiba ada seorang lelaki yang dikejar boneka. Lalu mereka berpegangan tangan. Ternyata boneka itu hanya menyerang orang yang sendirian. Takashi yang sepertinya memendam perasaan meminta agar genggamannya tak dilepaskan. Tiba-tiba terdengar teriakan Ichika yang dikejar boneka dan terjatuh di depan mereka. Sun langsung melompat untuk menolongnya. Di sini terlihat jelas raut wajah Takashi yang cemburu. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah kepala boneka yang memiliki 7 lubang kunci dan 7 orang harus memutarnya. Tapi sekarang mereka cuma berenam dan memiliki 4 kunci. Lalu tiba-tiba Amaya muncul membawa 3 kunci sisanya. Karena jumlah mereka lebih, Amaya dengan senang hati mengurangi jumlahnya. Lalu mereka membuka pintu itu dan disuruh untuk mengganti pakaian yang lebih tebal untuk permainan selanjutnya. Di luar, orang-orang ramai menonton video dari murid yang sedang bertahan dari permainan itu. Entah siapa yang menyiarkannya, tapi di sini kita lagi-lagi diperlihatkan dengan si gembel senior. Kembali ke Sun dan teman-temannya, ternyata mereka memasuki ruangan bersalju dan ada beruang putih bernama Shirokuma di sana. Di sini mereka diberi sebuah pertanyaan dan harus menjawab dengan jujur. Jika ada yang berbohong, maka mereka harus memilih salah satu orang untuk dikorbankan. Dan pertanyaannya adalah, apa makanan kesukaan kalian? Lalu mereka menjawabnya dan beruang itu mencium aroma kebohongan dan menyuruh mencari siapa pembohongnya. Setelah berdebat, akhirnya mereka memutuskan orang ini yang berbohong. Mereka merasa aneh karena makanan kesukaannya adalah peterseli atau yang kita kenal seledri, dan ia pun dibunuh. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalian menyukai Sun? No. No. Ichika dan Takashi menjawab iya, sedangkan Sun sendiri menjawab tidak. Lagi-lagi beruang itu mencium aroma kebohongan dan berkata bahwa ada mata-mata di antara mereka. Lalu dengan keputusan sepihak mereka memilih Takashi karena ia sendirian yang berasal dari sekolah yang berbeda. Lalu ia pun dibunuh. Melihat Takashi yang mati, akhirnya Sun menyadari siapa yang berbohong, yaitu beruang itu sendiri. Semua yang dikatakannya adalah kebohongan. Karena ketahuan, beruang itu marah dan melompat hingga terperosok ke dalam uap panas yang menunjukkan bahwa ia adalah beruang hitam yang jahat. Lalu tiba-tiba mereka berada di sebuah tempat di pinggir laut untuk permainan yang terakhir. Permainan ini dipimpin oleh boneka Matryoshka, di mana mereka harus bermain permainan tendang kaleng hingga matahari terbenam. Peraturannya mudah, satu orang yang berjaga harus mengambil kaleng yang ada di atas, lalu meletakkannya di tempat yang telah ditentukan, dan yang lainnya harus bersembunyi. Jika ada yang tertangkap, maka ia harus dimasukkan ke penjara yang ada di situ. Jika ingin menyelamatkannya, seseorang harus menendang kaleng itu, tetapi kaleng itu akan meledak jika ditendang. Lalu mereka mengambil sumpit dan Amaya terpilih sebagai penjaga. Amaya yang barbar menendang salah satu kocan dan kalengnya terjatuh. Tak butuh waktu lama, Amaya menemukan kedua bocah ini dan memenjarakannya. Lalu Amaya melihat Ichika dan Sun yang mengintip dari jendela. Lalu mereka bergegas kabur, tetapi Ichika berniat menahan pintu dan tertangkap. Singkat cerita, ketika waktu hampir habis, Sun muncul menggunakan baju baja agar ia tidak terkena ledakan saat menendang kaleng. Karena berat, ia malah berjalan seperti orang pincang.
Tak ada ledakan yang terjadi, lalu permainannya berakhir yang dimenangkan oleh Sun dan teman-teman. Amaya yang merasa dibohongi lalu mencekik Ko-chan itu sambil berkata, "Aku adalah anak Tuhan, tak mungkin aku yang mati." Lantas Ko-chan itu menjawab, "Tak ada yang berkata bahwa yang kalah akan mati." Lalu kemenangan mereka disambut dengan kembang api dan sebuah es krim. Dengan perasaan yang bahagia, mereka menikmati kembang api sambil makan es krim. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tulisan yang ada di stik itu. Lalu salah satu Ko-chan berkata, "Untuk memenangkan setiap permainan dibutuhkan kepintaran, kekuatan, kreativitas, dan kerja keras. Tapi yang paling penting adalah keberuntungan." Ternyata yang mendapat stik keberuntungan hanya Sun dan Amaya. Ichika yang mendekati ajalnya mengungkapkan perasaan bahwa ia mencintai Sun. Lalu mereka ditembak dan menghilang. Namun secara tiba-tiba Sun dan Amaya berada di kotak misterius dan disambut meriah oleh banyak orang. Lalu Sun berkata, "Tuhan itu tidak ada." Lalu boneka Ko-chan menunjukkan sosok yang ia sebut Tuhan, yaitu si gembel senior, dan tamat. Ending yang sangat membencongkan.